Hai semuanya, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, aku Mesya Putri dengan NIM 124430016 dari Prodi Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman semua, kalian pernah berpikir nggak sih bahwa di dalam tubuh kita ini ada apa ya? Dalam tangan aku ada apa ya? Kaki aku ada apa ya? Muka aku ada apa ya? Terus juga kalian coba deh bayangin, kalau di dalam tubuh kita itu ada miliaran kota, ada kota yang bermiliaran yang dimana dia ada pembangkit listriknya, terus juga ada sistem pengamanan, dan juga bahkan ada jasa pengiriman teman-teman. Jadi apa sih itu kalau di dalam tubuh kita namanya? Nah, itu namanya adalah sel teman-teman. Dimana sel ini nih bermiliaran, dia bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita. Kalian jadi kepo nggak nih? Apa itu sel? Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo ya. Nah, jadi ikutin aku terus yuk untuk membahas apa itu sel. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. Nah teman-teman, tadi kalian udah kepo kan apa itu sel? Nah, sel itu dia adalah unit terkecil di dalam tubuh kita teman-teman. Nah, dimana kalau dianalogikan dia tuh tubuh kita tuh seperti Lego yang tersusun gitu. Yang pertama itu ada atom itu akan membentuk molekul, lalu molekul akan membentuk sel akan membentuk jaringan akan membentuk organ, dan terakhir organ akan membentuk sistem organ. Nah, di tubuh kita nih ini namanya sistem organ. Lah, lalu sel ini nih terbagi menjadi 3 bagian teman-teman. Apa aja sih 3 bagian itu? Yang pertama itu ada membran plasma. Kita lihat dari gambar yang telah aku buat ya teman-teman. Nah, ini dia gambar kebalik. Nah, ini dia teman gambar-gambarnya teman-teman. Nah, yang pertama tuh dia ada membran plasma. Nah, kalau misalkan itu dia di sini nih. Ini dia membran plasma yang kuning-kuning ini. Apa sih tuh membran plasma? Membran plasma itu dia tempat mengatur keluar masuknya sebuah zat ke dalam dan keluar dalam sel tubuh kita teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma ini dia sitoplasma. Jadi apa sih sitoplasma? Sitoplasma ini tuh dia cairan dalam organel yang memiliki fungsi tempat terjadinya aktivitas metabolisme atau tempat terjadinya reaksi kimia. Lalu yang ketiga tuh ada namanya materi genetik. Materi genetik itu dia DNA dan NRA yang memiliki informasi teman-teman. Lalu di sel eukariotik itu tuh DNA tuh dilindungi oleh membran inti sel. Sedangkan kalau di dalam prokaryotik itu tuh dia tidak terlindungi DNA-nya itu. Dia tuh bebas DNA-nya. Nah, tadi tuh dia teman-teman tiga utama dari sel. Lalu kita akan jalan-jalan nih teman-teman. Kita pertama akan jalan-jalan kemana ya? Oke, kita pertama akan jalan-jalan ke nukleus dulu teman-teman. Nah, nukleus ini nih dia tuh inti sel yang tadi tuh aku ngomongin tuh. Jadi itu nukleus itu tuh inti sel yang dimana dia ini pengendali dan pengatur sel dalam penyimpanan materi genetik. Nah, ini dia nih materi ini dia namanya nukleus. Nah, di nukleus itu tuh ada nukleolus. Nah, di mana nukleus itu di dalam inti sel. Jadi di dalamnya lagi di inti selnya itu yang dimana dia tuh berfungsi untuk membentuk ribosom. Lalu, nah tadi kita ngomongin ribosom nih. Nah, ini dia ribosom. Jadi ribosom itu nih. Ini ribosom. Apa sih ribosom? Jadi ribosom itu tuh tempat sintetis atau membentuk protein teman-teman. Jadi di ribosom itu tempat terjadinya pembentukan atau produksinya sebuah protein di dalam tubuh kita. Lalu tadi kita udah ke ribosom, terus kita lanjut ke mitokondria. Jadi mitokondria itu tempat respirasi sel dan dia itu akan menghasilkan energi atau ATP. Kalau misalkan diibaratkan dia itu seperti pembangkit listrik yang dia menghasilkan sebuah ATP di dalam tubuh kita. Lalu ada namanya mikrofili yang dimana dia itu memperluas sel agar penerapan zat lebih maksimal. Jadi tuh dia mikrofili itu berfungsi untuk
kayak memperluas sel gitu biar penerapan zat itu tuh lebih maksimal di dalam tubuh kita. Lalu ini nih tadi mikrofili, terus juga ada namanya lisosom. Apa itu sih lisosom? Nih lisosom. Nah, lisosom itu tuh tempat pencernanya sel dan dia tuh menghancurkan zat sisa dan perusak organel. Jadi dia tuh kayak ada zat sisa nih, dia tuh dihancurkan, terus ada organel jahat tuh dihancurkan sama dia. Terus ada yang namanya sentrial. Nah, sentrial ini dia pembelahan sel nih. Sentrial dia itu pembelahan sel dan membentukkan sebuah benang spidel. Ini yang kuning-kuning, yang pink-pink di sini. Terus lanjut ada vakuola. Apa sih vakuola? Vakuola itu tempat penyimpanan zat seperti air, makanan, dan juga sisa zat metabolisme. Lalu ada nih vakuola. Lalu yang ada badan Golgi. Badan Golgi itu tuh dia berfungsi untuk mengemas, terus juga tempat memodifikasi dan tempat kayak memberikan kayak tujuannya si protein tuh dan lemak tuh mau kemana gitu. Dia tuh mendistribusikan sebuah protein dan lemak tuh tujuannya mau kemana. Itu disebut dengan badan Golgi. Nih badan Golgi. Ini badan Golgi. Terus juga ada namanya mikrotubulus. Dia itu menjaga bentuk sel dan membantu pergerakan organel di dalam sel. Nah, ini dia mikronya. Terus terakhir nih, nggak terakhir juga sih. Jadi itu ada namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu terbagi menjadi dua. Ada yang retikulum endoplasma yang kasar dan juga ada yang halus. Nah, yang kasar itu dia tempat sintesis protein, sedangkan kalau yang halus dia tempat sintesis lemak dan detoksifikasi. Ini nih, ini yang halus, ini yang kasar. Nah, gitu teman-teman, tadi kita udah jalan-jalan mengenai bagian-bagian sel. Lanjut kita akan menjadi. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah jalan-jalan nih ke bagian-bagian sel yang tadi udah aku gambar nih. Kita udah jalan-jalan, tadi ada nukleus, ada nukleusus, terus ada sitoplasma, ada lisosom dan lain-lain. Nah, teman-teman, tadi itu kan kita udah bahas bagiannya. Sekarang kita membahas tipe-tipe sel. Nah, kalian tahu gak sih ternyata sel itu memiliki dua tipe loh. Apa sih tipenya? Yang pertama itu ada sel prokaryotik. Sel prokaryotik itu dia lebih sederhana, dia kecil, dia tidak memiliki inti membran sel, tidak memiliki organel. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Kalau misalkan prokaryotik, dia itu contohnya itu seperti bakteri. Lalu yang kedua itu dia ada sel eukaryotik, di mana sel eukaryotik ini berbalikan lah dengan si sel prokaryotik. Nah, kalau misalkan si sel eukaryotik itu dia kalau si prokaryotik dia sederhana, kalau di eukaryotik itu dia lebih kompleks, terus juga dia memiliki membran inti, terus juga dia memiliki organel yang lengkap. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti sel manusia dan juga protozoa. Nah, itu dia tipe-tipe sel tipe-tipe sel. Nah, kalau misalkan disederhanakan, itu kalau misalkan prokaryotik itu dia rumah sederhana, kalau misalkan sel eukaryotik ini seperti gedung yang bertingkat gitu, teman-teman. Next kita akan membahas mengenai osmosis dan sel tumbuhan. Jadi apa sih itu? Nah, air itu bergerak melalui proses osmosis, yang dimana dari larutan encer ke larutan pekat. Pada sel tumbuhan, air itu tuh kan masuk nih ke sel tegang yang disebut dengan turgor. Nah, kalau misalkan dia airnya berlebihan, apa yang terjadi sih? Nah, itu akan terjadi plasmoliasis. Nah, jadi itu sih pentingnya kayak menjaga keseimbangan tubuh di dalam sel, menjaga keseimbangan cairan di sel tumbuhan gitu. Next, kita akan melanjut membahas mengenai spesialisasi sel. Jadi tuh nggak hanya dokter atau hanya profesi lain yang punya spesialisasi kayak dokter saraf, dokter paru-paru, dokter apalagi jantung dan lain-lain. Nah, ternyata sel itu kita juga tuh mempunyai spesialisasinya. Contohnya tuh seperti sel saraf itu tuh dia mengirim impuls listrik ke otak. Terus juga ada sel otot yang mana dia berkontraksi. Juga ada sel darah putih yang dia tuh melakukan fagositosis untuk melawan bakteri. Nah, fun fact-nya, dari semua itu ternyata berasal dari satu zigot, teman-teman. Wah, keren banget ya, kayak ajaib banget tubuh kita nih. Dari satu zigot itu bisa menghasilkan sel-sel yang sangat-sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai pembelahan dan perkembangan sel.
Jadi tuh apa sih itu? Nah, sel itu tuh kan melakukan berkembang dan melalui pembelahan. Kayak misalkan kayak prokaryotik itu tuh membelah dengan pembelahan biner. Lalu untuk eukaryotik dia melakukan melakukan siklus sel dan mitosis. Nah, jika pembelahan tidak terkontrol, apa sih yang terjadi? Kalau pembelahan sel ini tidak terkontrol, itu akan terjadi yang namanya kanker atau terjadi juga namanya tumor. Nah, makanya tuh kayak bisa tumor itu tuh karena ada pembelahan yang tidak terkontrol selnya. Lalu, dalam perkembangan embrio juga tuh sel awal itu tuh yang bersifat totipen. Apa sih totipen? Totipen itu tuh dia mampu berkembang menjadi organisme yang utuh. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa sel itu tuh bukan hanya sebuah sel unit terkecil. Jadi ternyata sel itu tuh mempunyai banyak fungsi dan kemampuan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, tanpa sel, tubuh kita tidak akan pernah ada, teman-teman. Jadi, sayangilah tubuh kalian. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye bye.